Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, mahasiswaku mata kuliah TOSE Listening Part 1 ya. Untuk yang pertama, kita lanjut pada materi yang berikutnya, yakni untuk Part B, Long Conversation. Sebelum itu ya, kita flashback terlebih dahulu materi kita yang part A sebelumnya. Perbedaannya dengan part B ini nanti adalah bahwa yang part A itu short conversation, percakapan pendek. Ada dua orang yang berbicara, tapi hanya dua baris saja. A ngomong apa, B meresponnya, langsung disambung dengan narator pertanyaannya. Dan satu percakapan pendek itu untuk satu pertanyaan. Nah, bedanya dengan long conversation untuk part B ini adalah ya, sama-sama dua orang yang berbicara, tetapi percakapannya panjang, lebih dari dua baris, lebih dari dua baris. Jadi A ngomong, B merespon, A lagi, B lagi merespon, mungkin bisa lebih lagi, jadi bisa 4-6 baris kurang lebih. Nah, cuman bedanya sama-sama dua orang, tapi bedanya ini lebih panjang. Dan bedanya lagi adalah untuk long conversation ini, satu percakapan bisa untuk 1-4 pertanyaan. Itu bedanya. Kalau yang part A lalu, satu percakapan untuk satu soal. Kalau ini satu percakapan panjang, bisa untuk 1-4 pertanyaan sekaligus. Maka tentu secara grade soal ini lebih sulit. Maka insya Allah dengan penjelasan skill yang sudah disediakan dari buku kamu ya, TOSE preparation-nya, ini bisa membantu kamu mengerjakan model soal yang long conversation. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim ya, semoga diberikan kemudahan. Long conversation part B. In this part, there are 5 skills, number 18 to 22, namely anticipate the topic, anticipate the question, determine the topic, draw conclusion about who, what, when, where, and listen for answer in order. Pada bagian ini ada 5 skill ya, untuk part B ada 5 skill, yakni 18-22. Ada anticipate the topic, mengantisipasi topik, ada mengantisipasi pertanyaan, ada menentukan topik, menentukan topiknya apa, dan menggambarkan conclusion, kesimpulan tentang siapa, apa, kapan, di mana, ya, tentang peristiwa dalam percakapan tersebut. Nah, the definition and some strategies in dealing with this part are discussed in the first chapter of this book. Ya, penjelasan, definisi, dan beberapa strateginya dalam part B ini sudah dibahas bersama pada pertemuan chapter pertama yang lalu. Nah, tadi sudah saya sampaikan flashbacknya ya, perbedaan antara part E dan part B-nya. Oke, langsung saja ke skill pertama, yakni 18, anticipate the topic, mengantisipasi topiknya. Ingat teman-teman, di situ ada tulisan before listening, sebelum listening ya, sebelum Anda mendengarkan percakapan dari recording itu, maka Anda diminta untuk mengantisipasi topiknya apa. Oke, penjelasannya. It is very helpful to your overall conversation if you know what topics to expect in the long conversation.
Sangat membantu untuk pemahamanmu secara keseluruhan jika kamu mengetahui topik apa yang ada dalam percakapan panjang itu. You should therefore try to anticipate the topics you will be hearing. Anda harus betul-betul ya mencoba mengantisipasi topik yang akan kamu dengar. Maka ini perintahnya adalah sebelum listening diputar, kamu mencoba untuk mengantisipasi topiknya. Caranya gimana? A helpful strategy is therefore to look briefly at the answer in the textbook before you actually hear the conversation on the recording and try to determine the topic of the conversation that you will hear. Caranya adalah strategi yang sangat membantu, maka kamu mencoba untuk melihat ya dengan jelas, gamblang jawaban yang ada di textbooknya. Kamu lihat ABCD-nya ya, dibaca sebelum kamu betul-betul mendengarkan percakapan dalam rekaman itu, dan kamu mencari dari ABCD-nya itu, dicari per ABCD-nya itu kata kunci yang kiranya menjadi landasan untuk ketemu nanti topiknya apa. Contoh di situ ya, ingat ya, ini adalah sebelum listeningnya. Kan kalau dalam praktek ujian itu kan kamu kan kemarin sudah mencoba latihan itu. Nah, kan dalam prakteknya kan ada jeda beberapa detik sebelum lanjut ke percakapan sebelumnya, kan itu kan ada jeda beberapa detik itu ya. Nah, dalam jeda waktu itu manfaatkan untuk kamu melihat ABCD-nya. Lalu dicari kata kuncinya. Misalnya di situ ya, ada pilihan A, B, C, dan D. A, find work on campus, mencari pekerjaan di kampus. B, work in the employment office, bekerja di kantor staf atau pegawai. C, help students find job, membantu murid mencari pekerjaan. Ask the woman question, ya, ini bukan question ya, mistyping. Mungkin questionnya itu adalah job, berarti ask the woman job, berarti menanyakan atau meminta pekerjaan. Nah, dari ABCD itu tadi, kamu harus menebak kira-kira kata kuncinya apa. Misalkan A, find work on campus. Oh, kata kuncinya adalah kerja di kampus. B, employment office. C, student. D, job. Nah, dari beberapa kata kunci ini ketemulah kira-kira what is the topic of the conversation. Topiknya apa dalam conversation itu? Oh, ketemulah bahwa topiknya adalah looking for job on campus, mencari pekerjaan di dalam kampus. Nah, kira-kira seperti itu ya. Ini perintahnya adalah sebelum listening, Anda diminta untuk mencoba mencari topiknya apa ya. Karena dengan tahu topiknya apa itu bisa membantu kira-kira percakapannya nanti seputar apa toh. Nah, begitu. Caranya gimana? Lewat cari kata kunci di ABCD-nya, jadikan satu, disitulah topik percakapan panjangnya. Oke, coba dipahami. Kalau sudah, lanjut ke slide berikutnya, mencoba untuk mencari topiknya kira-kira apa. Lanjut ke berikutnya. Baik, pada slide berikut ini ada 5 soal ya yang bisa kamu jadikan latihan ya tentang mengantisipasi topiknya. Coba di situ perintahnya, direction. Look at the answer
to the 5 questions together and try to anticipate the topic of the conversation for those 5 questions. Anda diminta untuk melihat jawaban 5 soal berikut secara bersamaan dan mencoba mengantisipasi topik percakapan pada 5 soal tersebut. Nah, di situ kan paling bawah sendiri tuh ya, di bawah nomor 5 itu. What is the topic of the conversation for question 1 through 5? Kira-kira apa topik percakapan di atas? Yuk, coba kira-kira saya bantu untuk mencari kata kuncinya. Untuk nomor 1, A, just before a vacation, ya, sebelum liburan. B, just after the end of a school semester, ya, sesudah akhir semester sekolah, ya. C, at the end of the summer, ya, akhir di musim summer, ya, musim panas, ya. D, just after a break from school, setelah a break, ya, istirahat dari sekolah. Artinya ya setelah selesai dari sekolah. Nah, di situ ada kata kunci kan yang bisa kamu ambil kan. Before a vacation, at the end of the school semester, end of summer, a break from school. Nah, kata kuncinya di situ. Nah, kira-kira A, B, C, D-nya itu ketemu apa dari kata kuncinya? Topiknya apa? Oh, bisa. Mungkin yang bisa kita kesimpulkan adalah bahwa topik dari nomor 1 itu adalah vacation after the end of school semester at summer. Jadi bisa disimpulkan ya, liburan setelah akhir semester sekolah di musim summer, di musim panasnya. Oke, saya berikan contoh nomor 1, kamu mencoba untuk menebaknya di nomor 2, 3, 4, dan nomor 5. Silahkan dicoba cari kata kuncinya, kemudian cari atau tentukan topik kira-kira apa. Coba ya, silahkan dicoba masing-masing, dibaca per nomornya. Baik, kita lanjut ke skill berikutnya, nomor 19, anticipate the question, mengantisipasi pertanyaannya. It is very helpful to your ability to answer individual question with a long conversation if you can anticipate what the question will be and listen specifically for the answer to those question. Sangat membantu untuk kemampuanmu menjawab tiap pertanyaan dengan percakapan yang panjang itu jika kamu bisa mengantisipasi apa pertanyaan yang akan kamu dengar secara spesifik pada tiap dari jawaban untuk tiap pertanyaan tersebut. Ya, sebagai contoh ya, ini konteksnya sama. Anda lakukan antisipasi pertanyaan ini sebelum mendengarkan listeningnya, recordingnya. Sama, masih sama dengan skill nomor 18 tadi. Sebelum listening konteksnya ya. Nah, di situ sudah ada contohnya. In your textbook, you read. Dalam textbook kamu ya, lembar jawaban kamu membaca ada pilihan ganda itu A, B, C, dan D. Semuanya menunjukkan tempat ya, in the airport, in the library ya, di airport, di perpustakaan, in the dormitory, di asrama, in the travel agent's office, kantor agen travel ya. Semuanya menunjukkan tempat. Maka
bisa ditemukan, ya, dikesimpulkan bahwa kira-kira pertanyaannya adalah pasti soal where, di mana. Maka you try to anticipate the question, where does the conversation probably take place. Begitu ya. Jadi gitu ya. Kan tadi saya sudah bilang bahwa long conversation itu satu percakapan panjang bisa untuk 4 soal sekaligus. Nah, ketika kamu membaca pilihan gandanya kok menunjukkan hal yang serupa di kampus, di perpustakaan, di kantor, di airport, di asrama, berarti mesti pertanyaannya tentang di mana. Mungkin beda lagi A, B, C, D-nya. A, officer, B, teacher, C, student, ya, D, an employee. Ya, berarti menunjukkan orang, berarti who. Nah, berarti pertanyaannya tentang siapa. Jadi begitu ya. Sebelum listeningnya kamu dengar pertanyaannya, ya, kamu sudah menerba itu. Kira-kira pertanyaannya menanyakan apa. Tinggal bisa jadi kapan, di mana, siapa, atau apa. Oke, jadi bisa ya mengantisipasinya dengan caranya melihat A, B, C, dan D-nya di textbook kalian masing-masing. Oke, coba Anda bisa latihan itu menerka di slide berikutnya ya. Nah, untuk model soal yang ke skill 19 ini, coba dengarkan dan baca perintahnya itu. Study the following answer and try to determine what the question will be. If you cannot predict the question in the short period of time, then move on the next group of answer. Pelajari jawaban di bawah ini dan cobalah untuk menentukan kira-kira pertanyaannya apa. Tadi sudah dijelaskan ya. Coba nomor 1 itu. Kalau dilihat jawabannya, A in the library, B in the classroom, C in a campus office, D in apartment, berarti pertanyaannya kalau melihat jawabannya kan menunjukkan tempat. Berarti pertanyaannya where does this conversation probably take place. Berarti where ya. Kalau yang nomor 2, A no more than 10, B at least 20, C not more than 20, D up to 10. Berarti kira-kira menunjukkan berapa itu ya. Tidak lebih dari 10, kurang lebih 20, tidak lebih dari 20 sampai 10 berarti menanyakan berapa. Kalau berapa berarti how ya. Nomor 3, A, B, C, D, kamu baca di situ. Every morning, afternoon, when he is in the class, weekdays, berarti kan menunjukkan waktu. Maka pertanyaannya adalah when, kapan. Lalu yang nomor 4, A, B, C, D ya, fill out a form, give her some additional information, tell her some news, phone her, berarti kan menunjukkan apa ya, apa yang dilakukan oleh orang yang dalam percakapan itu. Berarti pertanyaannya what does probably the man do next. Nah, jadi nomor 1 where, nomor 2 how, nomor 3 when, nomor 4 what. Kira-kira seperti itu ya. Anda bisa menerka, anticipate the question. Baik, semoga bisa dipahami. Lanjut ke skill berikutnya. Baik, kita lanjutkan ke skill nomor 20, determine the topic. Menentukan topiknya. Ingat ya, di situ ada tulisan while listening. Ketika mendengarkan recording atau listeningnya.
Berbeda dengan skill 18 dan 19 tadi ya, adalah konteksnya before listening. Sebelum listening dimulai, recordingnya diputar, Anda disuruh mengantisipasi topiknya dan mengantisipasi pertanyaannya. Nah, sedangkan yang ini, nomor 20 ini, konteksnya adalah ketika recordingnya sudah diputar. Anda diminta juga untuk mencoba menentukan topiknya apa. Sebetulnya sama, intinya sama dengan nomor 18 tadi. Sama-sama menentukan topik, cuman bedanya kalau tadi Anda menentukan topiknya lewat pilihan ABCD-nya karena konteksnya sebelum listeningnya diputar. Kalau yang nomor 20 ini ya, Anda juga dibantu ini dengan skill menentukan topik, tetapi pada saat listeningnya diputar. Oke, penjelasannya, as you listen to each long conversation, you should be thinking about the topic, subject, or main idea for each conversation. Ya, selama atau ketika kamu mendengarkan tiap-tiap percakapan panjang itu, kamu harus memikirkan ya topik atau subjek atau main idea, ide pokok dari tiap percakapan itu. Since the first one or two sentences generally give the topic, you should be asking yourself what the topic is while you are listening carefully to the first part of the conversation. Nah, jadi sejak kalimat pertama dan kedua itu kamu dengarkan, itu sebetulnya sentence 1, sentence kedua itu sudah menunjukkan topiknya. Ya, jadi untuk memudahkan kamu ya untuk mencari topiknya ketika sambil mendengarkan, kalimat 1 dan yang kedua yang disampaikan oleh si pembicara ya, itulah topik yang bisa kamu temukan. Ya, you should be asking yourself. Kamu secara otomatis ini ya, Anda diminta langsung untuk berpikir ya, kira-kira topik apa yang ada dalam percakapan itu sambil kamu mendengarkan listeningnya dengan hati-hati. Begitu. Kalau yang 18 tadi kan sebelum listening, kalau ini ketika mendengarkan recordingnya. Nah, kalau tadi caranya dengan cara melihat pilihan ABCD-nya, cari kata kuncinya, kemudian dicari kesimpulan, oh topiknya ketemu ini. Nah, kalau yang sekarang nomor 20 ini ya, sambil mendengarkan. Nah, mungkin gini, maksudnya gini. Mungkin kalau pakai skill 18 kamu belum ketemu topiknya apa dengan melihat textbooknya, ABCD-nya kok belum ketemu. Ya mungkin dengan langkah selanjutnya ini, karena kan waktunya cepat sekali tuh, karena jeda waktu kosong sebelum listening diputar itu kan tidak lama. Syukur-syukur kamu bisa menerapkan skill 18 dulu untuk menentukan topiknya. Ketika pakai skill nomor 18 kamu belum bisa menemukan juga topiknya apa, ya sudah, kamu pakai skill yang nomor 20 ini. Jadi sambil mendengarkan topiknya. Tapi caranya gimana? Kamu dengarkan betul-betul kalimat pertama dan kalimat kedua yang disampaikan oleh si pembicara. Itulah topik yang ada dalam percakapan panjang itu. Paham ya? Jadi memang ini diminta dasdes ini. Tastes harus cepat untuk menangkap sambil mendengarkan percakapan sesudahnya. Sebagai contoh, on the recording you listen ya, ada dua orang yang berbicara ya, tapi ini lebih dari 2 baris ya karena long conversation. You cannot believe what I just got. I bet you got the new car you have always wanted. Now, how in the world did you figure that out? Nah,
Kalimat pertama dan kedua Anda lihat di situ. You cannot believe what I just got. Kamu tidak akan percaya apa yang baru saja aku dapatkan. I bet you got the new car you've always wanted. Saya bertaruh kamu pasti mendapatkan mobil baru yang selama ini kamu inginkan. Nah, itulah ketemu topiknya apa. Maka you think, ya, kamu berpikir, oh topiknya adalah the new car that the man just got. Mobil baru yang baru saja didapatkan oleh si laki-laki tadi. Bisa ya? Jadi sambil mendengarkan percakapan, kamu tangkap dulu itu kalimat 1 dan kalimat 2-nya ngomong apa, ya itulah topik percakapannya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Sambil latihan, kira-kira kamu bisa ndak itu menangkap apa topik percakapannya. Baik, di slide berikutnya ini adalah satu contoh transkrip ya dari latihan nomor 20 ya. Ini sengaja oleh penulis bukunya ditampilkan transkripnya ya untuk bahan latihan dirimu. Jadi Anda tidak diberikan audionya, tetapi Anda diberikan transkripnya. Jadi persis apa yang diputar dalam recording ya, sedangkan ini dalam bentuk transkripnya, tulisannya. Oke, coba kita mencoba menentukan topik sambil mendengarkan listening. Nah, artinya sambil melihat transkripnya di sini ya, karena tidak pakai audio, hanya pakai transkripnya. Nomor 1 di situ. Oke, mohon maaf untuk nomor 1 ini saya lihat sepertinya ada mistyping. Mohon maaf, ada kesalahan tulis, kesalahan ketik. Di situ tidak ada percakapannya, tiba-tiba narator bilang the first part of conversation 1 is, langsung hanya satu orang saja yang berbicara. Mestinya kan 2 orang, paling tidak 3 baris, tapi di situ tidak dituliskan, disampaikan secara komplit, hanya satu kalimat saja. Tapi bisa kita jadikan acuan ya. Misalkan ya, man, orang pertama ya mengatakan I'm looking for a part-time job on campus. What is the topic of conversation 1? Nah, ini mestinya kan ada 2 orang ini yang berbicara, tapi hanya dituliskan 1 orang saja. Ini mistyping ini, jelas ini. Tapi dari percakapan 1 orang toh ini, ya kan, karena yang dicari adalah kalimat 1 dan kalimat kedua, ya maka ya berarti ya topiknya adalah looking for job on campus. Begitu saja, mencari pekerjaan di kampus. Oh, sambungan dari transkrip yang sebelumnya tadi, misal yang ada di skill 18 mungkin ya, cuman juga di sini tidak, mohon maaf, transkripnya tidak komplit. Tapi kalau saya lihat di sini ada kesinambungan dari skill 18 tadi. Tapi ya enggak apa-apa. Yang jelas menentukan topik sambil mendengarkan audionya dicari dengan melihat sentence 1 dan sentence kedua. Oke, langsung ke nomor 2 saja ya. Di situ ada 2 orang ya. Cari kalimat 1, 2 ya, atau baris 1, 2-nya. Hi Jack, it's good to see you again. Are you ready to get down to business again after spring break? Hai Jack, senang melihatmu kembali. Apakah kamu siap untuk kembali ke bisnis lagi setelah liburan musim semi? Orang kedua merespon, not really, but I guess I don't really have too much choice, do I? And it's going to be particularly hard to get back to work since I just had the most fantastic
vacation ever. Bla 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 sampai percakapannya selesai. Nah, tadi skillnya adalah Anda diminta langsung itu mendengar ya kalimat pertama dan kalimat kedua atau baris pertama baris keduanya. Kalau dilihat dari sini ya, maka topik yang bisa kita temukan adalah asking the man to get down business again after spring break. Menanyakan temannya laki-laki untuk kembali ke bisnis setelah liburan musim semi. Kira-kira seperti itu ya. Nah, nanti respon temannya ternyata gimana? Oh, ternyata dia belum siap. Not really ya. Tapi kan yang ditanyakan adalah topiknya apa? Berarti topiknya asking the man, menanyakan temannya laki-laki to get down to business again, untuk kembali ke bekerja lagi, berbisnis lagi setelah liburan musim semi. Oke, ini memang cepat sekali, harus tas-tas ini ya. Nomor 3. Did you read the article that professor assigned for tomorrow's class? It was really interesting. No, not yet. What was it about? It was about pollution, specifically one kind of pollution called acid rain. Oke, lihat ya dalam transkrip atau dengarkan dalam audio kalimat pertama dan kedua. Utamakan pertama dulu. Kalau belum ketemu ya lanjut ke yang keduanya. Ya. Kalau dilihat di sini adalah berarti sudahkah kamu membaca artikel dari profesor yang artikel yang profesor tuliskan ya untuk kelas besok? Oh, belum. Emangnya tentang apa? Nah, kalau dilihat dari sini berarti topik yang bisa kita kesimpulkan adalah the article that the professor assigned for tomorrow's class. Nah, kira-kira seperti itu. Topiknya adalah artikel yang ditandai atau dituliskan oleh profesor untuk kelas besok. Begitu ya. Dengan cara melihat atau mendengarkan kalimat baris 1 dan yang kedua. Gitu caranya menentukan topik dari percakapan while listening ya, sambil mendengarkan. Jadi harapannya tetap kamu bisa menerapkan skill 18 dulu. Dengan sebelum listeningnya diputar kamu sudah bisa menentukan topiknya apa. Dengan cara tadi kata kunci ABCD-nya baru dikesimpulkan. Kalau tidak bisa, baru kamu menerapkan skill yang ke-20 ini. Begitu, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut ke skill berikutnya. Kowe sayang apa gede rasa